Sekarang yang terjadi, yang saya lihat, orang kalau sudah di stigma sebagai Syiah artinya sama dengan sesat. Kalau bisa menjurus pada kekufuran. Syiah laknatullah alaihi, la Allah wallah. أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Pada kesempatan kali ini, sahabatku semua, saya ingin memperingati teman-teman tentang bahayanya pemahaman dan pemikiran seorang ustadz. Seorang ustadz, teman-teman. Nama beliau Ustadz Nuruddin. Saya bukan menuduh beliau sebagai seorang Syiah. Tetapi, teman-teman, kita mempertanyakan, kenapa di beberapa video beliau, di channel YouTube beliau, bahkan teman-teman di beberapa kesempatan kita dapatkan beliau ini seringkali memuji Syiah, kelompok sesat ini, teman-teman. Kenapa beliau seringkali kita dapatkan memuji orang-orang Syiah? Pikir-pikir Syiah masih mending nih ketimbang Wahabi. Wahabi cara berpikirnya jumud, dikit-dikit bid'ahin orang, dikit-dikit mengkafirkan, dikit-dikit pandangannya itu cenderung eksklusif begitu ya, sesama muslim itu. Kadang kata-katanya juga kasar, vulgar gitu ya. Kemudian terlalu ofensif kalau mengkritik. Sementara orang Syiah ada Bakir Sadr, Masya Allah, yang punya falsafatuna itu. Yang diakui hatta oleh beberapa dosen saya sendiri sebagai buku yang bagus. Termasuk Grand Syekh Al-Azhar, ya, lihat. Terus kalau orang mengakui hal positif dalam mazhab Syiah atau tokoh tertentu di Syiah, apakah itu artinya jadi orang Syiah? Apakah itu artinya simpatik dengan semua ajaran Syiah? Ya enggak dong. Bahkan di suatu kesempatan, sahabatku semua, beliau ini pernah menyatakan bahwa jika harus memilih antara Wahabi dengan Syiah, maka beliau ini lebih memilih Syiah, sahabatku semua. Padahal orang-orang yang dia sebut sebagai Wahabi ini adalah orang-orang yang paling gencar membongkar kesesatan Syiah, teman-teman. Nah, muncul nih Ustadz Nuruddin ini. Beliau malah membela, seakan-akan membela Syiah. Ini tentu saja harus kita pertanyakan, ada apa di belakang ini? Sekarang yang terjadi, yang saya lihat, orang kalau sudah di stigma sebagai Syiah artinya sama dengan sesat. Kalau bisa menjurus pada kekufuran. Syiah laknatullah alaihi, la Allah wallah. Ya, orang-orang melihat Syiah itu sesat karena memang perilakunya dia begitu. Kalau perilakunya sesuai sunnah, ya kita nggak akan katakan sesat ya. Jadi jangan salahkan orang-orang yang mengatakan Syiah sesat. Sebaik-baiknya orang Syiah, sahabatku semua, kan beliau ini, Ustadz Nuruddin ini, seringkali berbicara di channel YouTube beliau, di video-videonya beliau, teman-teman, menyatakan bahwa Syiah itu terbagi menjadi beberapa bagian. Bukan semua Syiah itu ekstrim. Ada yang ekstrimnya, ada yang moderatnya. Dengarkan nih, teman-teman. Dengarkan. Sebaik-baik orang Syiah, teman-teman, pasti bersyahadat ala Syiah. Syahadatnya itu berbeda dengan kita, teman-teman. Di dalam syahadatnya, teman-teman, mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman. Ini sebaik-baik orang Syiah. Setiap orang Syiah pasti bersyahadat seperti ini, teman-teman. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. وحده لا شريك له لا شريك له لا شبيه له ولا نظير جل جلاله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأشهد أنه سيد الأنبياء وخاتمهم وخير الخلق أجمعين وأشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله صلوات الله وسلامه عليه وأشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله صلوات الله عليهم أجمعين أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار أبرأوا إلى الله وإلى رسوله من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. Jadi nggak ada alasan, teman-teman. Nggak ada alasan ini loh Syiah ekstrim, ini loh Syiah moderat. Sebaik-baik orang Syiah bersyahadat seperti ini.
Ini poin yang penting yang kami ingin sampaikan. Syahadatnya saja mereka sudah berbeda. Syahadat mereka sudah berbeda. Ini pokok inti dan ini pintu gerbang. Ini jalur yang akan bisa membedakan seseorang muslim, non-muslim atau berada di agama lain. Karena dengan syahadatnya. Kalau kita umat Islam, syahadatnya cuma 2 rukunnya. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Tapi kalau mereka ada yang 3, 4 sampai 5. Selain mereka mengagungkan Ali sebagai waliullah, Fatimah hujjatullah, kemudian mereka lanjutkan sebagai bentuk daripada konsekuensi syahadat yang mereka bacakan, Abu Bakar wa Umar, Hafsah wa Aisyah finnar. Ini wajib mereka baca ketika di dalam mengucapkan syahadat. Jadi mengkafirkan Abu Bakar dan Umar serta putra-putrinya, putri-putrinya Umar dan Abu Bakar. Apakah Ustadz Nuruddin ini tidak mengetahui syahadatnya orang-orang Syiah? Bahkan bukan hanya itu, teman-teman. Keyakinan orang-orang Syiah menyatakan bahwa Al-Quran kita ini kurang, teman-teman. Orang yang menyebutkan 1 huruf saja di dalam Al-Quran kurang, itu sudah kafir hukumnya. Apalagi, teman-teman, dikatakan oleh orang-orang Syiah ini, pemahaman mereka, bahkan sebaik-baik orang Syiah meyakini ini. Al-Quran kita ini kurang. Kalau seandainya mencintai keluarga Nabi Muhammad itu menjadikan aku sebagai Syiah, kata Imam Syafi'i, faliyashhadits tsaqalan, bersaksilah manusia dan jin bahwa aku adalah seorang Syiah. Anni Rafidi, aku adalah seorang Rafidah. Aku adalah seorang Syiah Rafidi. Coba Anda paham nggak maksud dari ungkapan ini apa? Maksud beliau itu apa? Bahwa mencintai keluarga Nabi Muhammad doang itu nggak lantas menjadikan orang itu sebagai Syiah. Bukan ini masalahnya, sahabatku semua. Bukan ini masalahnya. Setiap umat muslim pasti mencintai zuriat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pasti. Tetapi, teman-teman, zuriat yang mana dulu, teman-teman? Bukan zuriat palsu. Yang sekedar mengaku-ngaku, teman-teman. Sekarang, banyak di Indonesia ini orang-orang yang hanya sekedar mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Nasabnya pun sudah dibongkar oleh Kiai Imad. Tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi bukan itu masalahnya, teman-teman. Apakah kita mencintai zuriat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kita dituduh Syiah? Bukan itu masalahnya. Tetapi orang-orang Syiah ini bermasalah dari segi akidahnya, bermasalah dari segi manhajnya, bermasalah dari segi amalannya. Banyak bid'ah-bid'ah yang dia buat, teman-teman. Dan ini sudah disebarkan kepada orang-orang Sunni. Bahkan banyak saudara-saudara kita, orang-orang Sunni, yang mengamalkan ajaran Syiah ini secara tidak mereka sadari. Bahaya. Orang-orang Syiah ini berbahaya, teman-teman. Bermasalah mereka ini. Bahkan sudah dikatakan oleh para ulama, orang-orang Syiah ini kafir. Lalu muncul seorang ustadz yang fenomenal, yang sangat banyak digemari oleh masyarakat kita Indonesia ini, Ustadz Nuruddin ini. Karena kemarin, teman-teman, beliau ini pernah memenangkan debat melawan Guru Gembul. Digemari, muncul Nuruddin ini membela orang-orang Syiah. Sekarang yang terjadi, yang saya lihat, orang kalau sudah distigma sebagai Syiah artinya sama dengan sesat. Kalau bisa menjurus pada kekufuran. Syiah la'natullah alaihi, la Allah wala. Ya, orang-orang melihat Syiah itu sesat karena memang perilakunya dia begitu. Kalau perilakunya sesuai sunnah, ya kita nggak akan katakan sesat ya. Sebenarnya bukan hanya perilaku orang-orang Syiah saja yang bermasalah, teman-teman. Tetapi semuanya, akidahnya, manhajnya, keyakinannya, rukun imannya, rukun Islamnya, bermasalah semuanya. Mengkafirkan para sahabat. Banyak, teman-teman, amalan-amalan bid'ah yang mereka perbuat, yang mereka sebarkan kepada orang-orang Sunni. Kawin mut'ah, apalagi bertakiyah. Jangan-jangan beliau ini sedang bertakiyah, mengaku sebagai Sunni. Memang saya tidak menuduh beliau sebagai seorang Syiah, teman-teman. Tetapi ingat, orang-orang Syiah ini pintar bertakiyah. Meski demikian, saya masih dituduh sebagai orang Syiah. Bahkan saya pernah dibatalkan jalur ceramah saya oleh satu masjid secara resmi bahkan. Dan salah satu pertimbangannya katanya karena saya terindikasi beraliran Syiah. Beberapa foto-foto saya yang lama, foto di mana saya berziarah ke makam Sayyidina Hussein, ke makam Sayyidah Zainab, ke makam Imam Suyuti, dituduh sebagai indikasi bahwa saya beraliran Syiah. Saudara-saudara sekalian, kita itu harus tahu sebelum kita melayangkan satu sebutan kepada satu orang atau satu kelompok, kita harus tahu apa sih
makna atau definisi dari kelompok itu, Syiah itu apa sebetulnya? Saya khawatir, sahabatku semua, saya khawatir adanya upaya-upaya menormalisasikan Syiah di Indonesia ini. Salah satunya yang dilakukan oleh beliau ini, Ustadz Nuruddin ini. Memang, seperti yang saya katakan tadi, saya tidak menuduh beliau ini sebagai seorang yang berpaham Syiah. Tetapi kenapa harus begini? Kenapa? Tidak perlu dijelaskan lagi Syiah itu bagaimana. Seperti yang saya katakan tadi, sebaik-baik orang Syiah, nggak perlu dipilah-pilah. Ini Syiah yang moderat, ini yang ekstrim. Sebaik-baik orang Syiah, syahadatnya saja sudah mengkafirkan para sahabat. Itu baru syahadatnya, sahabatku semua. Baru syahadatnya. Setiap orang Syiah pasti mengikrarkan syahadat seperti tadi. Mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, Utsman. Semua orang Syiah mengikrarkan syahadat seperti ini. Ini sebaik-baik orang Syiah. Semua orang Syiah seperti ini. Jadi nggak ada gunanya lagi dipilah. Ini loh Syiah yang Rafidah. Ini loh Syiah yang moderat. Ini loh Syiah yang ekstrim. Nggak perlu. Semua orang Syiah berkeyakinan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman kafir. Masuk dalam neraka. Para sahabat yang dijamin oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW surga untuk mereka. Sekarang yang terjadi yang saya lihat, orang kalau sudah distigma sebagai Syiah artinya sama dengan sesat. Kalau bisa menjurus pada kekufuran. Syiah laknatullah alaihi, la Allah Allah. Jadi sekali lagi sahabatku semua, saya ingatkan teman-teman, hati-hati dengan beliau, dengan Ustadz ini. Tidak ada jaminan pintar baca kitab, dia adalah orang yang benar. Jauh kuliahnya ke Mesir. Nggak ada jaminan. Kuliah jauh-jauh menjadi orang yang benar. Pintar baca kitab menjadi orang yang benar. Nggak ada jaminan seperti itu, teman-teman. Dilihat, dia ini pemahamannya, dilihat bagaimana pemahamannya. Akidahnya, manhajnya. Dan sekarang sudah kita curigai. Ada misi apa di belakang pembelaan Ustadz Nuruddin ini kepada orang-orang Syiah. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya, Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.